tanggapan pemilik usaha terhadap kondisi saat ini di tengah pandemiknya corona? Oke, jadi kalau tanggapan kami pribadi harus pandai-pandai survive karena kondisi sekarang ini kan tidak semuanya bisa mampu bertahan nih dengan kondisi otomatis pelanggan berkurang, pendapatan berkurang. Tapi sebagai UMKM nih harus kita pandai-pandai survive. Artinya strategi pemasarannya kah, atau dari menunya, atau dari pelayanannya harus ada yang kita tingkatkan atau kita rubah menyesuaikan dengan keadaan corona sekarang. Terus pertanyaannya yang selanjutnya, bagaimana pengaruh pandemi corona ini terhadap omset usaha? Apakah naik? Kalau misalnya naik tuh kira-kira berapa persen gitu? Kayaknya hampir semua usaha itu paling penurunan, kayaknya tidak ada mengalami kenaikan lah kalau dalam masa pandemi corona. Bahkan ada beberapa rekan usaha yang sejenis udah tutup karena tidak mampu untuk gaji karyawan dan sebagainya gitu kan, yang di kota-kota besar lah. Jadi kalau dibilang naik, kayaknya hampir usaha itu naik rata-rata, adanya nurun. Kalau kami sendiri masih dibilang turun ya, berarti masih bisa bertahan gitu, setengah lah dari pendapatan normal. Turunnya berapa persen? 50%. 50%. Terus bagaimana mendapatkan bahan baku? Apakah mudah dijangkau? Bahan bakunya itu maksudnya sulit atau enggak sih? Oh iya. Karena kan lagi ini kan, kan pasti ada dari luar. Kalau bahan baku sejauh ini syukurnya masih bisa didapatkan, kayak biji kopi dan sebagainya, bubuk-bubuk itu masih bisa. Cuma mungkin kemarin pernah yang awal-awal corona pertama kali keluar agak susah karena terlambatan, kayak Jakarta PSBB. Otomatis dari kurir kita pengiriman agak lebih lambat, yang seharusnya mungkin 5 hari jadinya seminggu lebih untuk nyampe sampai ke pos hulu gitu. Terus bagaimana kondisi pendistribusian penjualan? Apakah mudah atau sulit? Pendistribusian penjualan ya masih dibilang mudah lah untuk kategori kita ke pos hulu, masih kategori ya bisa sedang menengah lah. Terus adakah pinjaman di suatu lembaga keuangan? Oh ada untuk tempatnya sendiri kita masih ada. Selanjutnya, sulitkah melakukan pinjaman di lembaga keuangan dalam kondisi saat ini di tengah pandemi corona ini? Kebetulan pinjaman itu dilakukan sebelum pandemi ini mulai ada gitu kan, udah lebih 1 tahun yang lalu. Cuma kalau bicara pada umumnya, saya lihat kondisi teman yang sejenis susah karena seperti saya bilang tadi, ada yang tutup sedangkan pendapatannya berkurang, sewa dia jalan terus, dia tidak dapat pemasukan, jadi pembayaran ke bank otomatis atau ke lembaga keuangan tersebut juga terhambat, otomatis dia tutup usahanya, jadi otomatis dia juga jadi berhutang ke lembaga keuangan tersebut. Efek besar ke lembaga keuangan. Terus bagaimana produksi saat ini? Produksi lancar. Masih bisa, seperti pertanyaan pertama tadi, masih bisa bertahan, survive lah. Selanjutnya, apa saja strategi yang dilakukan Anda sebagai pelaku usaha dalam kondisi saat ini? Strategi kemarin kita salah satunya kemarin dengan bantuan gencar-gencar yang promosi di media sosial pertama. Kedua, meluncurkan beberapa menu baru untuk supaya orang ini tertarik nih, ada yang baru, ada tertarik, muncul beberapa menu baru. Kemudian ketiga, kita menggait beberapa layanan kurir jasa antar, jadi untuk memudahkan customer juga. Jadi mereka yang dulu karena harus di rumah aja karena corona ini, yang malas harus kesini, jadi karena dimudahkan dengan kurir jasa antar itu, kita kerjasama dengan mereka. Jadi beberapa strategi seperti itu. Kelebihannya apa saja dari strategi tersebut? Kelebihannya kalau untuk secara masyarakat Kapuas Hulu efektif. Pertama tadi menu baru, mereka mulai tertarik nih, ada menu baru, jadi coba pesen. Kedua, yang seperti jasa kurir antar itu juga dimudahkan, jadi mereka tidak perlu harus keluar rumah mesan, cukup dengan aplikasi di handphone juga udah bisa menikmati menu kita gitu. Terus apakah ada kelemahan atau kendala dari strategi tersebut? Ya, kelemahannya mungkin kalau kelemahan bagi kami tidak signifikan sih sebenarnya, terbantu cuma tidak signifikan, tetap signifikan orang seperti dulu dengan jumlah permintaan yang besar banyak. Cuma sekarang mungkin
bersyukur masih setengah tuh udah bersyukur sih, cuma efektif cuma tidak terlalu signifikan. Apakah peluang apa saja dari strategi tersebut? Peluang ya, peluang tersebut jadi bagi kami yang punya usaha ini apa ya, jadi kami harus muter otak terus gimana caranya nih, inovasi apa lagi nih yang bisa dibikin dikerjain. Ke salah satunya kemarin kita bikin rubah tempat mumpung masih cuma bisa take away, kami dekorasi tempat sedikit, kemudian rubah menu, nambah menu. Jadi peluangnya adalah kami jadi bisa terus ke depannya nambah menu lagi baru gitu. Nambah peluangnya adalah inovasi yang udah ada kami jalan terus gitu. Selanjutnya 2 lagi nih pertanyaan aja. Resiko apa saja dari strategi tersebut? Adakah resiko? Oh iya, resiko, kalau resiko pasti ada ya, resiko pasti ada. Jadinya ketika orang disuplai dengan menu-menu baru, jadi ada yang baru nih di kedai kopi, ada yang baru nih di ruang kerja. Mereka nunggu terus ada yang baru, jadi dari kaminya harus putar otak terus. Harus buat yang baru, buat bergaya orang, harus buat yang baru. Kalau cuma segini terus, lama-lama orang bosan dan sebagainya. Jadi resikonya jadi gitu, kita secara tidak langsung menumbuhkan rasa orang customer jadi pengen nih sesuatu yang baru. Jadi kami harus putar otak terus, jadinya harus cari resep baru terus untuk guide customer itu. Terus bisa Anda berikan masukan atau saran saudara sebagai pelaku usaha untuk pemerintah dalam kondisi saat ini di tengah pandemi? Untuk pemerintah ya, kalau pemerintah gimana ya? Pemerintah sebenarnya sudah bekerja baik sih menurut kami. Sudah bekerja baik. Kami dengan pemerintah sih kerjasama dengan baik. Ketika pemerintah melarang adanya berkumpul atau pembatasan makan di tempat, hanya bisa bungkus, kami ikuti. Nah, sekarang sudah mulai ada new normal, kami juga ikuti. Harapan kami sih seperti usaha-usaha kecil menengah ini lebih dibantu dalam artian diberi kelonggaran yang kelonggaran yang tetap mengikuti protokol kesehatannya, cuma tidak ya diberi kelonggaran lah. Jadi usaha sejenis tetap bisa survive, bertahan gitu. Makasih. Oke, sama-sama.